Halo sobat-sobat SAJ, welcome to Cheese Cinema Inspirasi. Hari ini aku akan menginspirasi sobat-sobat SAJ dengan menceritakan sebuah film berjudul The Help dari negara Amerika Serikat. Nah, film ini tuh sekitaran tentang rasisme gitulah gengs. So, jangan tegang, relax aja, boleh disiapin popcornnya, boleh disiapin minumannya. Selamat menyaksikan. Film kali ini bertema tentang rasisme gengs antara kulit hitam dan kulit putih. Jadi latar waktunya itu adalah pada saat ada perbedaan di kelompok mayoritas dan minoritas. Film ini diangkat dari kisah tentang beberapa babysitter dan pembantu rumah tangga yang berkulit hitam yang bekerja di rumah orang berkulit putih. Dalam film ini bercerita tentang seorang babysitter bernama Evelyn, dipanggil AB, yang bekerja di rumahnya Elizabeth. Dia ngurusin anaknya Elizabeth dan deket banget sama anaknya. Terus ada temannya lagi nih bernama Minnie yang bekerja di rumahnya Nona Hailey. Hailey ini karakternya agak jahat dan dia benar-benar rasis banget. Elizabeth dan Hailey punya teman namanya Eugene yang sedang mencari pekerjaan sebagai seorang penulis dan dia pun diterima di surat kabar Jackson. Oke, jadi suatu hari di rumahnya Elizabeth dia lagi ngadain pertemuan sesama ciwi-ciwinya lah. Dan di situ Eugene bilang kalau dia sedang kehilangan pelayan di rumahnya yang namanya Konstantin. Konstantin ini yang ngurusin si Eugene dari kecil. Dan Konstantin ini berarti banget lah buat Eugene karena dia itu teman ngobrolnya sewaktu dia lagi down. Dan Konstantin bisa kasih dia semangat dan motivasi. Salah satu jenis rasisme dalam kisah ini adalah toilet guys. Jadi toilet di rumah mereka itu ada dua nih. Mereka itu nggak boleh bergabung lah walau pakai toilet. Dan si Minnie melanggar aturan tersebut dengan sengaja. Akhirnya dipecat sama Nona Hailey. Selain itu ada beberapa pembatasan yang dilakukan. Kayak buku bacaan atau pengetahuan. Itu nggak boleh ditukar gengs antara sekolah kulit putih dan hitam. Tukang potong rambut kulit hitam nggak boleh melayani orang kulit putih. Terus orang kulit putih itu nggak boleh dirawat sama orang kulit hitam. Terus kalau ada orang yang menulis artikel dan menerbitkan tulisan tentang kesetaraan kulit putih dan hitam, itu akan diberi hukuman. Nah, Eugene kan udah diterima nih gengs kerja dan dia ditugaskan untuk mewawancarai pembantu rumah tangga yang berkulit hitam. Jadi dia minta tolonglah sama Evelyn jadi narasumbernya. Tapi si Evelyn ini gak mau gengs karena takut masalah hukum tadi kan. Setelah dibujuk dan akhirnya si Evelyn ini mau juga nih diwawancara. Sedih sih kehidupan mereka ini. Jadi mereka tuh harus menjaga anak orang lain tapi anak sendiri tuh kayak gak diurus jadinya. Nah, si Minnie kan tadi udah dipecat sama Nona Hailey. Jadi sekarang dia tuh jadi susah cari kerja. Tapi ada satu orang namanya Celia. Ini istri yang baru nikah lah. Dan dia mau hire si Minnie. Dan ramah banget sih dia. Dan kayak menyambut banget kedatangan Minnie. Dan hubungan mereka pun makin akrab. Ya secara Celia itu kayak kesepian di rumah dan butuh teman. Untung ada si Minnie yang nemenin. Dan Celia ini gak peduli lah namanya aturan-aturan itu, pembatasan-pembatasan itu. Dia tuh menganggap Minnie tuh kayak keluarga. Dan sebagai penggantinya Minnie, si Hailey ini hire lagi satu orang namanya Yume. Dan suatu saat si Yume ini mau pinjam duit nih ke Nona Hailey. Gak seberapa sih, cuma $75 untuk uang sekolah anak-anaknya. Tapi jahatnya Hailey itu gak dipinjemin duitnya dan disuruh nyari sendirilah. Oke, pada saat sesi wawancara di rumahnya Evelyn, tiba-tiba si Minnie ini datang. Saat itu respon dia itu positif gengs. Dia tuh langsung kayak pengen banget jadi narasumber dan akhirnya dia banyak cerita lah soal pengalaman dia sebagai pembantu rumah tangga. Tapi mereka ini kekurangan narasumber lah soalnya penerbitnya minta Eugene cari orang lagi dan gali lagi. Tapi Eugene tetap gak nyerah dan lanjutin wawancara dia. Nah, situasi mulai memanas di kota ini gengs. Jadi ada orang kulit hitam tuh yang ditembak dan orang-orang jadi pada ketakutan gitu, termasuk Evelyn dan Minnie. Terus teman mereka Yume besoknya ditangkap polisi gengs karena dituduh mencuri di rumahnya Hailey. Karena situasi lagi memanas, terus ada kejadian seperti ini, banyak pembantu yang berani untuk membantu Eugene dengan cerita mereka. Dan akhirnya bukunya Eugene hampir selesai nih. Tapi dia mau masukin kisah dia juga bersama dengan Konstantin itu. Jadi dia maksa mamanya nih buat bicara tentang Konstantin. Dan akhirnya emaknya mau cerita juga. Jadi pas mamanya lagi ada acara pelantikan di rumahnya sebagai perwakilan negara bagian, anaknya Konstantin bernama Rahel tuh datang menjenguk ibunya. Tapi dia tuh kayak melanggar aturan. Jadi dia tuh masuk lewat pintu depan bukan lewat pintu belakang. Terus manggilnya bukan mem tapi manggilnya nama. Terus
Dilihatlah sama tamu-tamunya emaknya. Dan terpaksa emaknya harus memecat Konstantin. Tapi memang si keluarganya Eugene ini baik dan gak rasis, gengs. Makanya pas udah dipecat nih sama mamanya Eugene, dia tetap nyari Konstantin, cuma udah telat. Konstantin udah meninggal, secara dia emang udah tua sih. Eugene mendengar itu, pergi dan sambil menangis. Dan akhirnya nih buku terbit juga, gengs. Dan untungnya ya buku ini tuh diterima baiklah sama orang-orang, dibaca sama beberapa orang di tempat umum. Mereka yang berpartisipasi dapat uang lah dari situ, dapat komisi. Dan si Hailey pas baca buku ini shock dan kayak marah besar gitulah sama Eugene, terus mau nuntut si Eugene. Tapi mamanya Eugene tuh berhasil ngusir si Hailey dari rumah mereka. Dan Minnie pun diterima baiklah sama suaminya Ceci. Dan memang dari awal suaminya nih kagak dikasih tahu. Suaminya sadar karena kedatangan Minnie ini membuat Ceci jadi lebih baik. Terus si Hailey ke rumah Elizabeth, nyuruh Elizabeth buat pecat si AB. Dan Elizabeth pada saat itu gak berdaya, gengs, dan akhirnya memecat si AB. Dan anaknya si Elizabeth itu pun sedih banget kehilangan babysitternya. Tapi mau gimana ya, AB pun akhirnya pergi dan tidak bekerja lagi sebagai babysitter. Dan anaknya Elizabeth jadi anak terakhir yang dia rawat lah. Perbedaan itu indah. Bayangkan kalau semua yang hidup di bumi ini sama. Betapa bosannya kehidupan ini kan? Kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya udah terbiasa hidup dengan berbagai macam suku, bahasa, ras, dan agama. So terimalah perbedaan itu sebagai sebuah hadiah yang indah yang sudah diciptakan Tuhan, dan hidupi perbedaan itu sebagai ucapan syukur.